Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Vita Kurniawan, MPM 217111068. Saya di sini menjelaskan tentang perkembangan media massa. Media massa merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis media seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, dan internet. Sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad 20 hingga sekarang. Media massa mencapai puncak kejayaannya di abad 20 hingga dikenal juga sebagai abad komunikasi massa. Memasuki abad 21, media massa memulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada khalayak yang jauh lebih luas. Dan bagaimana di Indonesia? Sejarah media massa di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan baru mengalami perkembangan yang signifikan setelah bergulirnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa di Indonesia juga terdiri dari macam-macam media komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, majalah, dan internet. Di Indonesia sendiri, masing-masing media komunikasi memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Yang pertama ada surat kabar. Surat kabar adalah salah satu bentuk pengertian pers dalam arti sempit. Sejarah pers di Indonesia diawali pada masa penjajahan Belanda yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah karya yang ditulis dengan tangan yang bertajuk Memories del Novel 1615. Sejak saat itu, mulailah diterbitkan surat kabar yang umumnya ditujukan untuk membantu pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, berbagai surat kabar di Indonesia digabung menjadi satu. Surat kabar atau majalah mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada masa reformasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Dewa Pers yang menyebutkan bahwa hingga tahun 2015, jumlah media cetak di Indonesia total mencapai 321 pers cetak baik yang diterbitkan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Yang kedua ada majalah. Majalah adalah media massa yang terbit secara berkala dan berisi mengenai artikel-artikel informasi sesuai dengan bidang yang bersangkutan dalam majalah tersebut. Keberadaan majalah ini muncul tidak lama setelah surat kabar muncul. Di Indonesia, keberadaannya majalah mempunyai sejarah yang cukup lama dan dibagi menjadi 4 periode, yaitu pada awal kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. Yang ketiga ada radio. Radio siaran pertama yang didirikan pada tanggal 16 Juli 1925 dengan nama Batavia Radio Vereniging atau The Air of Radio. Memiliki peran yang sangat penting dalam penyebarluasan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan, tepatnya tanggal 11 September 1945, para pimpinan radio yang bergabung dalam Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK sepakat mendirikan organisasi radio yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau RRI. Keberadaan radio diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Pada masa Orde Baru, perkembangan radio swasta dimulai di Indonesia. Keberadaan radio siaran swasta diatur dengan ketentuan tersendiri yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah. Radio siaran swasta di Indonesia membentuk organisasi tersendiri yang diberi nama PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers, hingga tahun 2015, jumlah stasiun radio di Indonesia mencapai 674 stasiun radio. Yang keempat, ada televisi. Televisi dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yaitu peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1962 di Istana Merdeka. Dan upacara pembukaan Asian Games pada tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno, Jakarta oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Sejak saat itulah TVRI mulai mengudara secara reguler dan mulai melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia setelah diorbitkan satelit Palapa A1. Sebelum era reformasi bergulir, media massa elektronik seperti radio dan televisi dikuasai oleh pemerintah. Hingga tahun 2015, jumlah stasiun televisi di seluruh Indonesia mencapai 523 stasiun televisi yang mencakup televisi swasta, nasional, dan lokal. Dan yang terakhir ada internet. Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1990. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta pengguna. Mengikuti perkembangan zaman di era digital seperti sekarang, beberapa stasiun radio maupun televisi pun mulai memanfaatkan internet dalam metode siarannya. Beberapa stasiun radio maupun stasiun televisi di Indonesia menyiarkan secara langsung via internet. Kehadiran internet juga memberikan dampak tersendiri bagi usaha penerbitan pers. Segitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi komunikasi yang merambah usaha penerbitan pers menyebabkan alih bentuk surat kabar menjadi digital. Pemanfaatan internet dalam berbagai kegiatan jurnalistik diharapkan dapat mengirimkan informasi secara lebih dan dapat menjangkau khalayak yang jauh lebih luas. Bentuk lain kegiatan jurnalistik sebagai dampak kehadiran internet adalah adanya jurnalisme warga. Kini, siapapun dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun yang masih menjadi perdebatan adalah tidak adanya kode etik bagi warga yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita atau informasi yang tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.